datang di kuliah online mata kuliah komunikasi bisnis. Nantinya akan ada beberapa materi yang dipresentasikan melalui video. Oke, selamat belajar. Oke adik-adik, kita langsung saja ke materi kali ini, yaitu perencanaan pesan bisnis. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu, apa sih pesan bisnis itu? Pesan bisnis adalah pesan atau surat yang ditulis dalam bahasa formal. Nah, bahasa formal di sini mengacu kepada situasi yang resmi atau penulisan di dalam pesan atau surat itu menggunakan ejaan yang disempurnakan, atau biasa disebut dengan EYD. Nah, bentuk formal yang digunakan biasanya berdasarkan hubungan antar pihak-pihak terkait, yaitu antara pihak pengirim surat dan pihak penerima surat atau penerima pesan. Nah, misalnya hubungan antara mahasiswa dan dosen. Ketika mahasiswa ingin menyampaikan atau akan menyampaikan pesan atau surat kepada dosen, si mahasiswa harus menggunakan bahasa yang formal. Misalnya, pertama-tama mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian menyebutkan nama dan asal misalnya dari kelas apa atau program studi apa, kemudian menyampaikan pesan atau tujuan pengiriman pesan tersebut. Nah, contoh lainnya dalam usaha bisnis, misalnya usaha bisnis pariwisata antara tur operator dengan calon wisatawan. Ketika tur operator akan mengirimkan surat penawaran paket wisata kepada calon wisatawan, nah si tour operator itu harus menggunakan bahasa yang formal kepada calon wisatawannya dalam menawarkan produk yang dia jual. Nah, pesan bisnis yang kita tulis harus efektif. Tujuannya agar pihak atau lawan komunikasi kita tertarik untuk membaca pesan bisnis yang kita kirimkan kepada mereka. Nah, untuk membuat pesan bisnis yang efektif, pesan bisnis ini harus ringkas atau tidak bertele-tele dan memiliki tujuan yang jelas. Perlu nggak sih kita melakukan perencanaan pesan bisnis? Nah, sebenarnya bagi para pelaku usaha atau para pebisnis, perencanaan pesan bisnis ini sangat penting bagi mereka untuk menyampaikan atau berkomunikasi dengan calon pelanggan atau si penerima pesan bisnis yang mereka sasar. Nah, di dalam pesan bisnis ini sendiri ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, maksud atau tujuan komunikasi. Nah, di sini kita harus menentukan tujuan komunikasi kita, tujuan dari pesan bisnis yang akan kita bangun ke si penerima bisnis. Di sini tertuang juga ide pokok dari informasi yang akan kita sampaikan. Nah, kemudian audiens yang menerima pesan. Siapa sih yang akan menerima pesan bisnis kita? Sasaran kita kemana aja? Nah, kemudian yang terakhir adalah saluran atau media yang akan kita gunakan dalam mengirimkan pesan bisnis kita. Apakah melalui media lisan atau media tulisan? Nah, langsung saja yang pertama, kita akan bahas bagaimana cara kita menentukan tujuan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menentukan tujuan dari pesan bisnis kita. Yang pertama, menyampaikan informasi. Nah, informasi yang kita sampaikan kepada calon wisatawan ini harus tepat sasaran dan tidak bertele-tele. Artinya, kita harus menyusun informasi dalam satu ide gagasan pokok yang dapat menyampaikan maksud dari tujuan kita melakukan pesan bisnis. Kemudian yang kedua, menganjurkan atau negosiasi. Nah, di sini apa sih yang akan kita tawarkan kepada si penerima pesan? Misalnya kita dalam bisnis pariwisata, saya contohkan lagi tur operator, apa sih yang mau kita tawarkan, atau paket wisata apa sih yang mau kita tawarkan ke penerima pesan atau si calon klien kita. Nah, yang terakhir, menjalin kerjasama dengan audiens atau penerima. Nah, pada akhirnya bagaimana cara kita dari modal yang kita punya, kita dapat menjalin atau membangun kerjasama dengan audiens atau si penerima pesan bisnis kita. Kemudian selanjutnya kita melakukan analisis audiens atau penerima pesan. Nah, ini penting sekali untuk kita menentukan siapa sih yang akan menerima pesan bisnis kita dari
awal kita menentukan ide pokok dari informasi yang akan kita sampaikan melalui pesan bisnis, kita juga perlu melakukan analisis audiens. Nah, analisis audiens ini kita perlu menganalisis dari latar belakang audiens. Nah, latar belakang ini ada latar belakang sosial, latar belakang pendidikan, latar belakang sosial, bisa jadi dari pekerjaan, background dia bekerja di mana si penerima pesan ini. Kemudian latar belakang pendidikan, apa sih pendidikan dari si penerima pesan bisnis kita. Nah, ini sangat penting ketika kita membangun komunikasi bisnis untuk membangun segmen pasar kita. Karena kita bicara komunikasi bisnis di dalam bidang pariwisata, tentunya ketika kita bertindak sebagai tour operator atau biro yang akan menawarkan sebuah produk wisata, kita harus tahu kemana sasaran kita, kemana sasaran penerima produk yang akan kita tawarkan. Nah, di sini juga penting kita untuk menganalisis kebutuhan penerima pesan kita untuk mencocokkan dengan dari apa sih yang akan kita tawarkan kepada mereka. Misalnya wisatawan muda dengan wisatawan yang lebih tua, misalnya dari range umur 20 sampai 30 dengan range umur 50 sampai 60. Tentunya dalam merencanakan sebuah paket wisata akan berbeda antara kebutuhan wisata umur 20 sampai 30 dengan wisatawan yang berumur 50 sampai 60. Terakhir adalah pemilihan saluran atau media yang akan kita gunakan dalam menyampaikan pesan bisnis. Nah, di dalam pemilihan saluran atau media ini terdapat dua media yang dapat digunakan dalam menyampaikan pesan bisnis, yaitu media komunikasi lisan dan media komunikasi tertulis. Nah, untuk media komunikasi lisan itu sendiri bisa melalui telepon, presentasi, wawancara, maupun diskusi yang terlibat secara langsung dengan lawan bicara atau si penerima pesan. Nah, kemudian untuk media komunikasi tertulis, medianya yaitu bisa melalui surat, memo, proposal, atau saat ini electronic mail atau dikenal sebagai email yang sering digunakan untuk komunikasi melalui internet, dan SMS maupun chat online, bisa melalui WhatsApp, Telegram, dan sebagainya. Nah, untuk komunikasi lisan sendiri ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, suara, bunyi, dan nada bicara. Di sini berkaitan dengan intonasi dan artikulasi kita dalam menyampaikan pesan yang akan kita sampaikan kepada si penerima pesan. Kemudian memahami materi atau tujuan dari kita menyampaikan pesan bisnis. Kemudian kemampuan berbicara di sini artinya apa yang kita sampaikan dapat dipahami oleh si penerima pesan. Kemudian tidak bertele-tele, artinya pesan yang kita sampaikan ringkas dan jelas. Kemudian kepercayaan diri, di sini kita perlu membangkitkan kepercayaan diri kita, karena jika kita terlihat tidak percaya diri, maka lawan bicara kita tidak akan tertarik dengan pesan yang kita sampaikan. Nah, gaya bicara sendiri, bagaimana cara kita menyampaikan ya agar si penerima pesan ini merasa yakin dengan apa yang kita sampaikan. Selanjutnya, komunikasi tertulis. Nah, komunikasi tertulis kita akan lebih rinci mengenai surat bisnis. Nah, dalam surat bisnis ini ada 4 bagian, yaitu yang pertama subjek atau perihal surat. Di sini memuat mengenai inti dari pokok surat, kemudian penerima surat atau who, siapa sih penerima surat, kemudian tujuan menulis surat, mengapa kita menulis surat tersebut, kemudian organisasi surat, artinya kita mengorganisasikan dengan baik mulai dari subjek atau perihal surat, kemudian siapa penerima surat, dan tujuan kita menulis surat tersebut. Nah, model bahasa yang kita gunakan di dalam membuat surat bisnis
Yang pertama atau dikenal dengan 7C. Yang pertama conversational atau percakapan. Percakapan kita komunikatif atau tidak terlalu kaku tapi tetap formal. Nah, kemudian clear atau jelas. Tujuan atau bahasa kita harus jelas sehingga si penerima memahami isi surat kita. Kemudian concise atau ringkas, artinya efektif dan tidak bertele-tele. Kemudian konkret, artinya kalimat yang kita sampaikan jelas dan nyata sehingga tidak menimbulkan salah pengertian atau salah arti dari si penerima surat. Kemudian konstruktif, artinya bernada positif atau memberikan kesan yang baik kepada si pembaca atau si penerima surat. Kemudian komplit, informasi yang kita sampaikan lengkap. Kemudian korek atau benar, kita pastikan sebelum kita mengirim surat bisnis kita pastikan terlebih dahulu bahwa semua komponen di dalam surat kita telah memenuhi standar tata bahasa yang benar, ejaannya benar, dan isi yang kita sampaikan juga benar. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis pesan. Nah, di sini ada 2 jenis pesan, yaitu yang pertama pesan permintaan rutin dan yang kedua pesan positif. Pesan permintaan rutin itu sendiri adalah pesan yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari yang berulang. Sifatnya to the point atau singkat dan jelas. Kemudian dia perlu dijawab oleh penerima secepat mungkin. Nah, contohnya adalah memo, surat penawaran, surat permintaan, dan surat keluhan. Kemudian yang kedua adalah pesan positif, pesan yang memberikan kesan yang menyenangkan kepada si penerima pesan. Nah, kesan yang menyenangkan ini meliputi 2 hal, yaitu good news atau berita baik, dan goodwill atau sesuatu yang ditawarkan, goodwill, sesuatu yang ditawarkan yang baik. Misalnya, surat pemberian diskon produk, atau surat ucapan selamat ulang tahun, selamat liburan, selamat atas pencapaian yang telah didapatkan oleh si penerima pesan. Nah, di sini saya punya beberapa contoh dari pesan-pesan yang sudah kita jelaskan tadi. Yang pertama di sini contoh memo. Bisa kalian lihat di sini jelas sekali ada untuk siapa, dari siapa, kemudian ini sisi diteruskan ke siapa. Nah, ada tanggal, ada subjek atau perihal. Nah, isinya sendiri di sini isinya cukup singkat dan to the point. Artinya di sini ada memo mengenai jadwal pertemuan. Untuk jadwalnya ditulis di hari apa, kemudian lokasinya di mana, selama atau berapa lama berlangsung pertemuannya. Kemudian tujuan dari diadakan pertemuan ini apa, dan deskripsi topik atau agenda tambahannya. Nah, selanjutnya ini ada contoh surat penawaran produk. Nanti kalian bisa lihat dan pelajari. Saya juga akan bagikan materinya kepada kalian masing-masing. Nanti bisa dilihat lagi mengenai contoh-contoh surat yang ada di dalam materi ini. Kemudian ini contoh surat pemberian diskon. Kemudian ini ada contoh surat ucapan selamat atas kesuksesan pekerjaan, ucapan selamat ulang tahun. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian electronic mail atau yang sering kita kenal dengan istilah email. Nah, email ini merupakan salah satu bentuk komunikasi tertulis di dunia bisnis modern yang cepat dan mudah, sehingga pesan email ini lebih efektif dan efisien. Nah, di sini dimaksudkan efektif dan efisien bahwa si pengirim surat ini dapat mengirimkan pesan dengan lebih cepat ke penerima, dan si penerima dapat membaca pesan tersebut dalam jangka waktu yang cepat, bahkan dalam jangka waktu hitungan detik. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menulis email. Yang pertama, lengkap, artinya subjek email yang kita tulis harus terperinci dan memberikan gambaran mengenai isi email kita. Kemudian yang kedua, ringkas. Email kita harus pendek tetapi dapat dengan mudah dipahami oleh si penerima pesan. Kemudian yang ketiga, sederhana. Kita menggunakan jenis huruf yang sama dalam satu isi email. Kemudian menggunakan ejaan yang disempurnakan dan tidak menggunakan bahasa alay. Kemudian selanjutnya spesifik. Spesifik di sini kita harus merincikan secara spesifik mengenai isi email kita. Kemudian yang selanjutnya kita menghindari pertanyaan, artinya kalimat yang kita gunakan di dalam isi email kita tidak menimbulkan pertanyaan kepada
si penerima email, atau tidak memberikan kalimat yang ambigu. Kemudian terakhir, di akhir email kita menuliskan ucapan terima kasih atau hormat kami dan salam lainnya. Nah, di sini ada satu contoh fitur dari Gmail yang sering kita gunakan untuk mengirim email. Di sini fitur untuk mengirim pesan. Nah, yang pertama ada bagian dari tujuan pengiriman email. Pertama, kepada siapa kita mengirimkan email. Kemudian CC dan BCC ini kepada siapa kita meneruskan email kita. Jadi dalam email ini kita bisa melampirkan beberapa penerima email yang akan kita sampaikan. Kemudian ada subjek terkait dengan perihal atau inti dari tujuan penulisan email kita. Ini juga bisa berkaitan dengan topik email kita. Kemudian masuk ke bagian isi email atau badan email. Di sini kita perlu menjabarkan atau menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai isi dari email kita. Nah, selain itu email juga dilengkapi oleh beberapa fitur. Ini fitur untuk tulisan di dalam badan isi email. Kemudian ini fitur untuk lampiran. Apa sih yang kita mau lampirkan? Mau lampirkan file atau mau lampirkan link tautan, atau kita mau melampirkan sesuatu yang sudah ada di Google Drive kita. Kemudian di sini bisa dilihat ada icon delete email jika kita ingin mendelete email, karena kalau kita mengklik tombol X di pojokan, dengan otomatis email yang sudah kita tulis ini akan masuk ke draft. Sedangkan kalau kita mengklik icon delete ini, otomatis email kita akan terhapus. Nah, selain itu, jika kita sudah merasa cukup puas dengan atau sudah merasa benar email yang akan kita sampaikan, selanjutnya kita tekan tombol kirim. Nah, selanjutnya saya punya contoh email beberapa tahun lalu, di mana ini email saya ketika melamar pekerjaan. Nah, di sini saya menggunakan bahasa Inggris, di mana bisa dilihat isinya cukup ringkas dan menjelaskan bahwa saya mengirimkan application letter, curriculum vitae, dan colors photograph. Kemudian di akhir email saya mengucapkan thank you atau ucapan terima kasih, serta saya melampirkan lampiran dari apa yang sudah saya jelaskan di dalam email saya. Nah, saya punya tugas untuk kalian dikerjakan minggu ini. Yang pertama, membuat memo untuk agenda pertemuan. Agenda pertemuannya bebas, mau agenda pertemuan apa, tapi untuk pertemuan yang formal. Kemudian surat penawaran produk. Penawaran produknya untuk paket wisata. Nah, tugasnya dikirimkan melalui email, tetapi penulisan emailnya harus mengikuti tata cara penulisan pesan atau surat bisnis yang sudah saya jelaskan pada materi ini. Oke, saya rasa cukup sekian untuk materi kali ini. Jika ada pertanyaan, nanti kita bisa bahas pada pertemuan melalui video konferensi online. Oke, selamat mengerjakan tugas.